Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman SD2, bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita mau belajar mengenai bermain di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, siapa yang sering atau yang suka bermain di lingkungan rumah kalian? Nah, pasti semuanya sering ya bermain di lingkungan kalian atau di sekitar rumah kalian. Nah, tapi teman-teman pernah memperhatikan gak benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian? Ya, misalkan kalian menemukan batu, menemukan kursi, menemukan pohon, menemukan apalagi meja dan sebagainya. Nah, itu adalah benda-benda yang bisa kalian temukan ketika kalian bermain di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, hari ini kita selain belajar mengenai bermain di lingkungan sekitar, kita juga akan belajar mengenai perbandingan keragaman benda berdasarkan bentuk dan keragaman benda berdasarkan wujud. Apa tadi? Nah, perbandingan keragaman benda berdasarkan bentuk dan keragaman benda berdasarkan wujud. Nah, teman-teman semuanya, pertama, keragaman benda berdasarkan bentuk itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Nah, ada benda yang bentuknya itu halus. Ada benda yang bentuknya itu halus. Ada yang tahu contohnya misalkan apa? Ya, contohnya misalkan selimut, kemudian boneka. Kemudian banyak lagi ya yang bentuk benda yang sifatnya atau bentuknya itu halus. Kemudian yang kedua, ada bentuk benda yang bentuknya itu kasar. Apa bentuknya? Kasar. Contohnya apa? Benda yang bentuknya itu kasar. Nah, contohnya misalkan batu, kemudian batang pohon, kemudian apa lagi? Batu bata. Nah, itu bentuknya kasar ya. Kalau kita raba, kalau kita usap, bentuknya itu kasar. Kemudian ada lagi bentuk benda yang bersifat basah. Ya, bersifat basah. Contohnya apa yang bersifat basah? Contohnya misalkan tisu basah ya, kemudian batang pohon pisang. Nah, itu bentuknya basah. Masih banyak lagi ya bentuk benda yang sifatnya itu basah. Kemudian ada lagi benda yang bentuknya itu tetap ya. Tetap di sini maksudnya adalah benda tersebut tidak berubah-ubah ya, tidak berubah-ubah. Kecuali kalau misalkan menggunakan mesin ya, baru bisa berubah. Contohnya apa sih yang bentuk benda yang sifatnya itu tetap atau tidak berubah? Contohnya misalkan salah satunya adalah batu. Kemudian apalagi yang bentuknya tetap? Apalagi ya, misalkan balok kayu. Nah, balok kayu kalau misalkan kita mau ubah harus pakai mesin ya, tidak bisa pakai tangan kosong ya, tanpa bantuan mesin. Nah, itu benda yang bentuknya tetap. Kemudian ada benda yang bentuknya itu berubah. Nah, ini kebalikan dari benda yang tadi ya, yang bersifat tetap. Ini bentuknya berubah ya. Berubah di sini bukan berubah menjadi Superman atau apa ya, tapi berubah di sini adalah dari bentuk semula akan berubah menjadi bentuk yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan es batu ya. Es batu awalnya bentuknya itu seperti padat ya. Padat, kemudian berat ya, keras ya. Tapi lama kelamaan akan mencair ya, akan berbentuk cair ya, menjadi air. Nah, itu contohnya yang benda bentuknya itu berubah. Contohnya apalagi? Lilin ya. Lilin awalnya padat, tapi ketika lama-lama dibakar akan mencair, akan meleleh. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah
keragaman benda berdasarkan wujud. Keragaman benda berdasarkan wujud. Nah, ini dibagi 3, teman-teman semua. Pertama, berdasarkan wujud. Pertama, benda yang bersifat padat. Ya, bersifat padat ini benda yang isi dan bentuknya itu tetap. Ya, contohnya misalkan yang berbentuk padat, misalkan apa ya? Pensil, kemudian buku, kemudian batu bata, misalkan ya. Kemudian apa lagi? Baju. Ini baju termasuk benda yang wujudnya itu padat ya. Kemudian apa lagi? Besi misalkan ya. Dan masih banyak lagi contoh benda yang wujudnya padat. Kemudian yang kedua, bentuk benda dari wujudnya yang kedua itu bentuknya cair. Nah, kalau cair tentu kita tahu ya, kalau cair itu pasti bentuknya itu berair ya. Nah, benar sekali. Contohnya misalkan wujud benda yang bersifat cair itu misalkan air minum, kemudian apalagi? Nah, bensin, minyak tanah, apalagi yang bentuknya cair? Banyak lagi ya yang bentuknya cair. Pokoknya yang bentuknya cair itu contohnya seperti air. Nah, itu bentuk atau wujud benda yang bersifat cair. Kemudian yang terakhir, wujud benda berikutnya adalah berwujud gas. Berwujud gas ya. Berwujud gas di sini maksudnya apa sih? Benda yang berwujud gas itu kita tidak bisa melihatnya. Ya, contohnya misalkan yang berwujud gas angin, kemudian apalagi? Gas LPG ya, di dalamnya itu ada gas, tapi kita tidak bisa melihatnya. Ketika si gasnya itu bocor, kita tidak bisa melihat warnanya apa, ya bentuknya seperti apa, ya karena itu bersifat gas. Terus apalagi yang bersifat gas? Bersifat gas, contohnya misalkan kayu putih. Kayu putih, tahu kayu putih? Minyak kayu putih? Ya, minyak kayu putih ketika kalian teteskan ke tangan kalian, awalnya bersifat cair, tapi lama-kelamaan akan hilang, ya, seperti gas menguap. Nah, itu contohnya ya, salah satu contohnya. Tapi ingat teman-teman semua, kalau minyak kayu putih itu bisa dimasukkan ke dalam wujud benda yang bentuknya itu berubah, ya. Meskipun nanti bersifat gas, tapi itu masuk ke dalam bentuk benda yang berubah. Nah, itu teman-teman semua. Jadi hari ini kita belajar mengenai keragaman benda berdasarkan bentuknya dan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Nah, nanti teman-teman, Pak Ridwan mau beri tugas untuk kalian di rumah. Silahkan, tugasnya ada di deskripsi di bawah ini. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Sampai ketemu di hari Jumat depan. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.